Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1825 Tunggu Aku. Jika pertarungan diteruskan, hanya akan masuk dalam keadaan sulit, meski enggan, tetap saja tidak bisa melakukan apapun. Terlebih, Agir sekarang ini putri mereka entah dalam keadaan hidup atau mati, sudah pasti tidak berguna jika mereka sampai mempertaruhkan nyawa. Asalkan mereka masih hidup maka akan selalu ada harapan. Mereka sudah tidak punya kepercayaan diri sama sekali, tetapi demi tujuan besar yang ribuan tahun, demi masa depan peradaban 3 bintang, dia harus membuat keputusan. Kapten Colin. Wajah Brody serius. Mundur di saat ini, dia tidak bisa terima. Dia sudah akan membunuh mereka berdua. Pada saat ini, jika mundur, maka semua usaha sebelumnya akan musnah. Tetapi jika mereka tidak mundur, setidaknya 1 atau 2 dari mereka akan mati. Bagi mereka, kesempatan itu cepat berlalu, tetapi Colin tidak dapat melakukan itu jika mereka perlu membayar harganya dengan nyawa mereka. Mundur. Colin meraung dan berkata, sekarang mereka tidak lagi punya keyakinan untuk menang, putrinya entah hidup atau mati. Jika dibilang sakit, dia jauh lebih sakit daripada Brody dan Zoro, tetapi dia tidak bisa bertindak begitu gegabah. Thomaskin terlalu kuat. Mereka hanya dapat mencari lebih banyak bantuan, mengumpulkan semua orang 3 bintang di seluruh dunia barulah mengejar tujuan besar lagi. Meskipun Brody dan Zoro sangat tertekan, tapi Kapten Colin bahkan telah mengorbankan putrinya sendiri, apa dia masih peduli dengan hidup dan mati mereka? Jika keduanya tidak pergi, mereka pasti akan dipotong menjadi saringan oleh Thomaskin. Demi situasi keseluruhan, demi bertahan hidup, mereka berdua tidak punya pilihan. Colin menempati posisi dominan dan juga pemimpin tim mereka, sekarang dia saja sudah mundur. Bahkan jika mereka berdua tetap tinggal dan membunuh Bayerkin, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Dengan gigi terkatup, Brody dan Zoro saling memandang dan mundur dengan cepat, menjaga jarak teraman dengan Colin dan Konako. Wajah Konako pucat, menatap putrinya, tetapi tidak bisa menyelamatkannya. Tanpa bisa ditahan dia meneteskan air mata. Tapi masalahnya sudah seperti ini. Mereka tidak punya pilihan lagi. Hanya dengan mereka mundur berempat barulah ada kemungkinan bisa pergi hidup-hidup. Jangan mengejar musuh yang sudah terpojok. Selain itu, Thomaskin juga tidak berniat mengejar mereka. Kondisi fisik ayahnya saat ini sangat kritis, membuat musuh mundur dan menyelamatkan ayahnya adalah tujuan akhir Thomaskin. Melihat beberapa orang itu dengan cepat melarikan diri, hati Thomaskin akhirnya bisa lega, tetapi raut wajahnya masih sangat serius. Puih. Seteguk darah muncrat keluar, Bayerkin berlutut dengan satu kaki dan jatuh terkapar sekali lagi. Senior. Cherry Sie memapah Bayerkin, tapi raut mukanya sangat jelek. Bayerkin melambaikan tangannya, wajahnya pucat, dan seluruh orangnya bagaikan sudah disedot habis semangat dan energinya. Musuh sudah kabur, dan obsesinya sudah lenyap, jadi semangatnya juga hancur total. Nafas yang tadinya masih tersisa kini habis sama sekali. Senior, kamu baik-baik saja? Cherry Sie bertanya dengan khawatir. Sepertinya aku sudah sekarat. Bayerkin tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Ada aku, kamu tidak akan mati. Thomaskin berkata dengan sungguh-sungguh. Tubuhku sendiri, aku yang paling tahu. Bayerkin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan memaksa bertempur dengan mereka. Energinya sudah habis, dan tubuhnya benar-benar rubuh. Nyawanya bergantung pada seutas benang. Hidup dan matinya hanya mengandalkan seutas benang itu. Ku bilang, selama aku di sini, kamu tidak akan mati. Thomaskin mengerutkan kening dan menyentuh denyut nadi Bayerkin. Memang tubuhnya rusak parah. Jika bukan karena energi tubuhnya cukup kuat sehingga bisa menahan nafas terakhir ini, dia pasti sudah mati jika ini orang biasa.
Dari yang tadinya memang sudah bergegas selama 4 hari 4 malam, daya hidupnya berada dalam kondisi yang sangat buruk, dan masih bertarung melawan 4 master dan terluka, lalu akhirnya menyeret tubuh yang terluka parah itu bertarung melawan orang 3 bintang, yang tadinya memang sudah diambang kematian ditambah hal seperti ini yang memperburuk keadaan. Hal inilah yang paling membuat putus asa. Tapi masih untung, mata Thomas Kin sedikit menyipit, dia ada di sini, jadi dia tidak akan membiarkan ayahnya jatuh. Tunggu aku. Setelah berbicara, Thomas Kin berbalik dan pergi, melarikan diri ke balik hutan, menghilang tanpa jejak. Bab 1826 Pertempuran Hidup dan Mati. Bukit Dasing Ankaya akan beruang hitam, dan untuk Bayer Qin saat ini suplai terbesar adalah empedu beruang. Tentu saja, jika dapat menemukan ginseng liar yang berusia ratusan tahun, itu sama saja, tetapi ginseng liar sama sekali tidak begitu mudah ditemukan, apalagi membutuhkan yang ratusan tahun, itu sangatlah susah. Tetapi beruang hitam bisa bergerak, dan selama dirinya mencari dengan seksama di hutan perawan, dia dapat menemukan jejak mereka, nanti untuk memancing mereka akan lebih gampang. Setelah Thomas Kin membaca denyut nadi ayahnya, dia tahu bahwa dia masih bisa bertahan selama beberapa jam, jadi dia pun berlari ke kedalaman gunung tanpa henti. Malam menyelimuti dan angin sepoi-sepoi bagaikan air. Pada saat ini, nafas Bayer Qin semakin lemah, dia tahu bahwa dia akan segera mati. Meskipun aku ayahnya, ini kedua kalinya aku melihatnya dalam hidupku, tidak disangka setelah perpisahan ini akan selamanya, Bayer Qin menghela nafas. Senior, Anda akan baik-baik saja, Thomas Kin pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Anda. Keterampilan medisnya sangat bagus, Anda harus percaya padanya. Cherry Xie berkata dengan gugup, bagaimanapun, ini adalah calon ayah mertuanya. Dalam lubuk hatinya, Cherry Xie juga sangat cemas. Sudah terlambat, sudah terlambat. Bayer Qin bergumam. Dia juga manusia, dan dia juga memiliki emosi dan perasaan, terutama terhadap istri dan anak-anaknya. Itu merupakan rasa bersalahnya yang terbesar. Selama bertahun-tahun ini aku tidak memiliki penyesalan sama sekali, tetapi aku berhutang pada mereka baik ibu dan anak, tidak disangka setelah 20 tahun lewat, kami akan berpisah di sini secepat ini, dan kali ini, itu adalah perpisahan yang kekal. Bayer Qin berkata pada dirinya sendiri. Thomas Kin sama sepertiku, dia orang yang sangat bangga, aku bisa melihat sifat keras kepalanya. Selama bertahun-tahun, aku tidak menyangka dia menjadi semakin mirip denganku. Selain itu, dia juga mengikutiku menapak masuk ke jalan yang tidak bisa kembali ini. Sudah menyusahkanmu, nak. Meskipun kami, ayah dan anak tidak ada hubungan selama bertahun-tahun, aku dapat melihat bahwa dia sangat keras kepala bahkan aku pun tidak dapat menariknya kembali. Kuharap kelak kamu bisa jaga dia baik-baik. Thomas Kin adalah orang yang sangat mempunyai harga diri, tetapi di hatinya ada dunia ini, orang seperti itu juga yang paling rentan karena dia tidak ingin mengecewakan siapapun. Kata-kata Bayer Qin memberi semangat yang besar kepada Cherry Xie, ini juga merupakan pengakuan terhadap dirinya. Aku bisa melihat bahwa ada kekompakan hidup dan mati antara kamu dan Thomas, inilah yang paling aku hargai. Kamu tidak mengkhianatinya, dia juga pasti tidak akan mengecewakanmu. Sayang sekali, aku akan segera pergi. Kesedihan di hati Bayer Qin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. 20 tahun ini telah mengisi hatinya dengan rasa bersalah kepada anaknya sendiri, dan rasa bersalah kepada wanitanya sendiri, tetapi pada saat ini, dia tetap saja harus meninggalkan dunia ini. Meski adalah kejahatan timur yang ditakuti dunia, memangnya bisa apa? Tetap saja tidak dapat mengubah kemutlakan dunia ini. Tenaga manusia terkadang terbatas, dan dalam hati Bayer Qin juga memahami kebenaran ini, tidak ada yang bisa bertahan selamanya, dan tidak ada yang bisa tinggal selamanya. Thomas Kin sudah menjadi kebanggaannya, hanya saja saat ini,
Hatinya masih khawatir dengan Thomas Kin, takut dia akan menghadapi semuanya sendirian. Ini adalah kekhawatiran terakhirnya sebagai seorang ayah. Anda akan baik-baik saja, senior. Thomas Kin tidak akan membiarkan Anda pergi. Cherry Sie menggenggam tangan Bayer Kin dengan mata merah. Sudah terlambat, sudah terlambat. Bayer Kin tersenyum, seolah melihat wanita yang dicintainya, tapi sayangnya, dia tidak ada di sisinya. Aku kembali. Mata Thomas Kin berbinar, tubuhnya berlumuran darah, dan ada lebih dari selusin noda darah dari pakaian robek. Wajahnya juga sangat mengenaskan, dan tubuhnya lebih lemah 3 poin dari sebelumnya. Bagaimana kamu bisa jadi seperti? Cherry Sie tidak menyangka bahwa Thomas Kin bisa terluka separah ini, bahkan berjalan pun menjadi sulit, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan luka. Tak perlu dikatakan, dia pasti telah melalui pertempuran hidup dan mati.